Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap akan melakukan coaching dalam supervisi akademik. Di sini saya sebagai observer, kemudian Bu Duyanti sebagai coach, dan Bu Linda sebagai coach. Eh, Mari kita lanjutkan coaching ini antara super observer dengan coach. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Yuyun. Bagaimana kabarnya nih Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Kalau Bu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga hari ini sehat Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Di sini saya akan mengamati proses coachingnya ya, dan saya akan menilai sesuai rubrik penilaian atau belum. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan bagaimana coach tersebut menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa juga disesuaikan proses korelatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa kan Bu Dwi? Kompetensi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, kemudian ke pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk yang spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan yang ketiga, bagaimana indikator yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Untuk coaching kali ini, saya ingin coaching saya nanti itu dapat menemukan solusi permasalahannya dan mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Oke, baik Bu, silahkan Ibu lanjutkan percakapan coaching bersama Koci. Ya, baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Dwi, silahkan. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Linda? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Bu Dwi kabarnya? Bagaimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Dengar-dengar Bu Linda itu ada yang mau disampaikan. Iya, betul Bu. Sebenarnya ada sesuatu yang masih mengganjal di pikiran saya Bu.
Jadi saya ingin kali ini kita berdiskusi sharing-sharing gitu loh, Bu. Iya Bu, silahkan, tidak usah sungkan. Saya dengan senang hati akan mendengarkan sharing dari Ibu. Iya, begini loh, Bu. Eh, ini terkait rekan-rekan ada di sekolah saya, Bu. Nah, saya perhatikan itu dari tahun ke tahun, kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran, Bu. Jadi selama ini mereka itu masih menggunakan metode konvensional dengan cara mereka melakukan ceramah gitu dalam setiap pembelajaran, Bu. Eh, tapi kan kita tahu ya, Bu Dwi ya, kita mengetahui bahwa perkembangan zaman semakin canggih, kemudian teknologi juga semakin canggih, semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah kami itu tidak mau melakukan suatu perubahan gitu kan. Jadi hanya menggunakan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya masih kurang bervariatif. Seperti itu, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Nah, setelah saya garis bawahi, ternyata permasalahan Ibu itu guru-guru di Iya, betul, Bu. Mereka kurang bervariatif, baik dari segi media pembelajarannya ataupun dari model pembelajarannya, juga masih menggunakan model yang lama, Bu. Kalau begitu, kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang ingin Ibu Linda dapatkan? Dari percakapan kita hari ini dengan Bu Dwi, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya untuk hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Itu, Bu. Oke, jadi yang Bu Linda harapkan ini ada perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu lihat, apa yang ingin Bu Linda dapatkan? Yang pertama, saya ingin adanya perubahan, Bu, misalnya dalam hal penyampaian metode pembelajaran ataupun media pembelajaran dan yang lebih bervariatif juga, Bu. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes. Nah, yang sedang saat ini marak digunakan, Bu, oleh guru-guru. Jadi, eh, kita juga melakukan pembelajaran, melakukannya dengan cara menggunakan metode PowerPoint atau Canva. Nah, seperti itu, Pak, Bu. Jadi kita hanya menggunakan metode ceramah saja, Bu, supaya anak juga di kelas itu lebih semangat belajarnya sehingga pembelajaran juga lebih eh, efektif dan bervariatif tentunya, Bu. Jadi yang tadi Ibu sampaikan itu dengan menggunakan metode yang bervariasi, model ataupun media itu eh, apa sudah pada kondisi ini. Kira-kira di sekolah Bu Linda sekarang itu berada di level berapa ya Bu ya? Oke, Bu, kalau menurut saya nih kondisi sekarang ini di sekolah kami sepertinya baru mencapai level 5, Bu. Soalnya di antara guru-guru itu masih banyak yang menggunakan eh, metode-metode yang lama ataupun model-model pembelajaran yang lama seperti metode ceramah seperti itu, Bu. Oh iya Bu. Berarti sekarang kan di level 5 ya. Eh, supaya bisa ditingkatkan, Ibu mau yang sampai di level berapa ya Bu? Kalau menurut saya, mungkin kalau untuk lebih ditingkatkan, saya ingin sampai level 7 saya itu saja itu udah luar biasa, Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi, pertama memang sulit mengingat guru-gurunya juga kebanyakan
mereka guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke 7 itu masih mungkin dilakukan perubahan, Bu. Oke, berarti dari level 5 itu ke level 7 ya, Bu ya. Nah, supaya bisa mencapai level 7 itu apa yang akan Ibu Linda Eh, sebet lakukan? Sebetulnya saya masih memikirkan hal itu, Bu. Pertama, apa dan rencana tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu, Bu, antara saya bersama dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian seperti itu, Bu. Berarti nanti Ibu akan melakukan mentoring ya, Bu ya. Kira-kira selain dari mentoring, strategi apa yang akan Ibu terapkan? Ah, Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dulu bersama kepala sekolah, Bu. Jadi untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih emang untuk peningkatan kompetensi guru seperti itu, Bu. Khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariatif. Berarti Bu Linda ingin merencanakan tentang mentoring pendampingan atau pelatihan. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira Bu Linda untuk saat ini lebih nyaman yang mana ya, Bu? Baik, Bu. Kalau menurut saya, sepertinya yang mentoring itu, Bu, karena memang kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu kita perlu persiapan yang matang. Di samping itu juga kita perlu waktu, kemudian biaya juga, Bu. Dan kita juga harus mencari narasumber juga yang berkompeten tentunya. Jadi untuk saat ini, mungkin yang lebih nyaman saya lakukan itu adalah kegiatan mentoring bersama dengan guru-guru, Bu. Seperti Jadi Ibu akan melakukan mentoring. Nah, untuk melakukan mentoring itu, apakah Ibu memerlukan bantuan orang lain? Siapa yang bisa membantu nantinya, Bu? Sebetulnya nanti yang bisa membantu kami mungkin saya akan mencoba minta bantuan teman guru di sekolah. Memang kebetulan di sekolah kami itu ada yang memang benar ahli dalam IT gitu kan, dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran itu supaya lebih bervariatif misalnya di sekolah itu. Nah, ini kebetulan di tempat saya kerja itu ada guru kelas 2 namanya Pak Indra ya. Insya Allah nanti kami akan membantu mencoba untuk minta bantuan kepada Pak Indra seperti itu. Oh, jadi nanti Bu Linda itu akan berkolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah Ibu ya. Kira-kira akan direalisasikannya kapan, Bu? Insya Allah Bu, secepatnya mungkin minggu depan Bu, karena saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan yang ada di sekolah saya, kemudian mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, bagus sekali, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Linda dapatkan? Dari percakapan hari ini yang saya dapatkan, yang pertama saya mendapat gambaran dengan berkonsultasi, dengan berdiskusi dengan Bu Dwi tentunya saya jadi tahu gitu Bu bagaimana cara untuk eh, melakukan suatu perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian saya juga dibantu dengan rekan guru yang ada di sekolah
yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran seperti itu, Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu Linda ya, sudah ada gambaran dari permasalahan yang Ibu hadapi. Oke Bu, saya tunggu kabar selanjutnya nanti ya Bu, setelah Ibu lakukan mentoring dengan dibantu oleh rekan-rekan yang ada di sekolah Ibu. Semoga nantinya bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya, Bu Dwianti, terima kasih banyak ya Bu. Ibu udah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan itu bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Ya, sama-sama Bu. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Bu Dwianti sudah melakukan coaching ya. Sekarang adalah tahap pasca observasi, di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator yang Ibu inginkan? Dari kegiatan coaching tadi, saya sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, Bu. Di mana di dalamnya itu sudah terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur Tirta itu dapat membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oh, oke, baik Bu. Setelah saya amati, Ibu sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan baik. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali jawaban Koci dengan pertanyaan yang berbobot. Sehingga Koci dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Sekarang pertanyaan yang kedua, Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Yang ingin saya kembangkan lagi yaitu alur Tirta dalam proses coaching, Bu. Supaya dalam melakukan coaching-coaching berikutnya itu lebih baik lagi. Oh, oke. Baik, Bu. Bagus sekali. Semoga dengan coaching dan observasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin saya cukupkan sekian ya, Bu ya. Salam sehat dan bahagia, Ibu. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dwi. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melakukan proses coaching di mana saya Linda Karisma berperan sebagai pengamat atau supervisor dan rekan saya Bu Yuyun Yuningsi berperan sebagai coach. Kemudian rekan saya Bu Duyanti berperan sebagai coach. Ya. Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam, Bu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yuyun? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini saya sehat, Bu. Alhamdulillah ya Bu. Jadi hari ini Bu Yuyun kita akan sedikit berbincang-bincang nih Bu terkait praktik coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Jadi hari ini di sini saya sebagai observer,
saya ingin mendiskusikan beberapa hal yang akan disampaikan kepada Ibu. Nanti saya akan mengamati dan menilai Ibu sesuai dengan rubrik ya Bu ya. Adapun rubriknya nanti itu adalah nanti saya akan mengamati apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta, itu yang pertama ya Bu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu sebagai coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach Ibu. Dan yang ketiga, bagaimana coach Ibu merespon atau menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Saya juga akan melihat apakah prinsip coaching yang berjalan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching kita ya, yaitu seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Bu, sebelum lanjut ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, Bu. Kira-kira menurut Bu Yuyu nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti pada saat proses coaching, yaitu yang pertama present, Bu, ya, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga, mendengarkan aktif. Jadi ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan terhadap coach, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Kalau boleh tahu nih, Bu ya, di antara 3 kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik gitu, Bu? Menurut saya, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi yang nanti akan saya kembangkan secara spesifik itu ada 2, Bu. Yang pertama, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua, saya juga akan mendengarkan secara aktif. Oh, jadi untuk yang lebih spesifiknya, Ibu akan mengambil 2 kompetensi saja ya, Bu. Kemudian, Bu, terkait dengan indikator, jadi nanti pada saat coaching, indikator seperti apa yang Ibu harapkan, Bu? Indikator yang saya harapkan nanti di saat coaching, saya ingin supaya coach itu bisa menggali atau mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk bisa menyelesaikan atau memecahkan masalah yang dihadapinya. Seperti itu. Baik, Bu. Ini kita sudah berada di ujung sesi nih, Bu ya. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu ya. Tetapi nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya, Bu ya. Kita akan membahas kembali seperti apa proses coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu bersama dengan coaching Ibu tentunya ya. Nanti kita akan melakukan pada saat percakapan pasca observasi. Bisa kan Bu ya? Bisa ya? Iya, bisa, Bu. Oke. Kalau begitu, silahkan Ibu langsung melakukan proses coaching dengan coach Ibu. Semoga lancar dan semoga berhasil ya Bu. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuyun, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Dwi. Alhamdulillah, hari ini saya baik. Bagaimana kabar Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah
Bu, kabar saya baik. Boleh minta waktunya sebentar, Bu? Oh iya, boleh Bu. Bu. Silahkan Bu Dwi. Apa yang ingin Bu Dwi sampaikan? Kelihatannya Bu Dwi ada permasalahan ya. Begini, Bu. Sebenarnya itu ada yang ganjal di hati saya. Di sekolah saya itu masih banyak anak-anak yang membuang sampahnya sembarangan. Hal ini itu membuat sekolah saya itu menjadi tidak enak dipandang mata. Di mana-mana banyak sekali sampah yang berserakan. Padahal saya sebagai guru sudah menasehati anak-anak supaya membuang sampahnya itu pada tempatnya. Tapi anak-anak masih saja membuang sampahnya sembarangan. Begitu juga di kelas, Bu. Di kelas masih banyak anak yang membuang sampahnya itu di laci ataupun di bawah meja. Oh begitu ya. Jadi apa yang ingin Bu Dwi dapatkan dari percakapan ini? Saya berharap dengan berbincang-bincang dengan Ibu, saya nanti akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, yaitu bagaimana cara mendisiplinkan anak supaya bisa membuang sampahnya pada tempatnya. Oh begitu ya Bu Dwi ya. Jadi permasalahan Bu Dwi kali ini adalah anak-anak yang belum disiplin dalam hal membuang sampah pada tempatnya ya Bu ya. Iya, Bu, betul sekali. Anak-anak itu kalau misal mereka jajan, sampahnya itu dibuang di mana mereka itu makan makan jajannya itu, di mana mereka duduk, mereka buang sampahnya ya di tempat itu juga. Sehingga sampahnya berserakan di mana-mana. Jika di kelas pun mereka itu membuang sampahnya di laci meja ataupun di bawah meja. Jadi semuanya tidak terlihat indah. Saya juga pernah lihat sendiri ketika anak itu membuang sampah, tetapi tidak masuk ke tempat sampah itu. Mereka itu tidak langsung mengambil sampahnya, mereka biarkan sampah itu tidak masuk ke tempat sampah begitu saja, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Iya, Bu. Bahkan saya juga pernah melihat dari jauh itu ada botol di depan kelas. Kebetulan anak itu lewat, tapi sampah itu bukan diambil terus dibuang ke tempat sampah, tapi malah mereka itu menendang-nendang botolnya itu mereka jadikan mainan, Bu. Oke, baik ya Bu Dwi. Jadi menurut pengamatan Bu Dwi, kondisi ideal yang diharapkan Bu Dwi itu seperti apa? Saya berharap untuk kondisi ideal di anak-anak di sekolah saya itu mereka itu terbiasa tanpa paksaan untuk membuang sampah mereka itu pada tempatnya dan mereka itu merasa malu jika tidak membuang sampah pada tempatnya, Bu. Jadi saya berharap anak-anak itu disiplin dalam membuang sampah. Oh, baik Bu. Berarti idealnya itu berharap Bu Dwi itu anak-anak disiplin dalam membuang sampah ya Bu ya. Iya, Bu, betul sekali. Jika siswa yang seperti itu idealnya kan pada level 10 ya Bu ya. Dan tidak ideal itu berarti pada level 1. Maka untuk saat ini posisi anak-anak ibu itu berada di level berapa? Kalau menurut saya, posisi di sekolah saya itu anak-anak itu masih di level 5, Bu. Karena masih banyak anak yang tidak membuang sampahnya itu pada tempatnya. Kalau kondisi tersebut diubah, menurut Bu Dwi, akan sampai level berapa kira-kira?
Dan saya sih berharapnya itu bisa mencapai level 10, Bu. Tetapi kalau anak-anak di sekolah saya itu sudah sampai di level 8 itu sudah sangat bagus menurut saya, Bu. Ya, kalau misalkan maksimal idealnya pada angka 8, menurut Bu Dwi, apa yang akan Bu Dwi lakukan untuk mencapai nilai ideal tersebut? Yang akan saya lakukan itu yang pertama, nanti saya akan mensosialisasikan kepada anak-anak bagaimana cara memperlakukan sampah, yaitu dengan memilah sampah, kemudian membuangnya ke tempat sampah yang sesuai. Nanti saya akan menyiapkan tempat sampah sesuai dengan kriteria sampahnya, Bu. Contohnya, nanti saya akan menyiapkan tempat sampah organik dan anorganik di depan kelas masing-masing. Kemudian nanti saya juga akan memberi warna yang menarik ataupun membuat gambar yang menarik juga sehingga nanti itu bisa memancing ketertarikan anak agar dapat membuang sampahnya itu pada tempatnya. Selain itu, nanti juga saya akan membuat poster atau tulisan-tulisan yang ditempel di tempat-tempat di mana anak-anak suka bermain, dan saya juga akan menempelkannya di dalam kelas. Oh, begitu ya, Bu Dwi. Jadi, Ibu akan melakukan sosialisasi kepada anak-anak. Kemudian, Ibu juga akan menyiapkan tempat sampah yang menarik dan akan membuat poster atau tulisan-tulisan yang menurut Bu Sri itu bagus ya. Menurut Bu Dwi, apakah hal tersebut akan ada kendala tidak yang dihadapi? Kalau menurut saya pasti ada kendalanya, Bu. Kalau misal hanya sosialisasi atau menyediakan tempat sampah yang menarik, mungkin anak-anak hanya akan melakukannya itu sesaat saja. Karena kebiasaan mereka itu membuang sampah pada tempatnya sudah tertanam dalam hati dan pikiran mereka. Dan dengan menyediakan tempat sampah yang menarik dan membuat poster pun tentunya nanti akan memerlukan biaya yang besar juga. Oke. Terus menurut Bu Dwi, cara yang lebih efektif itu seperti apa? Kalau menurut saya, Bu, agar disiplin membuang sampah ke tempatnya dan tertanam di benak-benak anak-anak, mungkin selain melakukan sosialisasi, nanti saya juga akan menyediakan tempat sampah yang menarik dan menempel poster-poster. Saya juga nanti akan menampilkan video-video edukasi tentang bahaya atau dampak dari membuang sampah sembarangan. Tujuannya agar anak-anak itu bisa melihat secara langsung, walaupun hanya lewat video. Bagaimana sebuah sampah itu bisa menimbulkan akibat yang sangat berbahaya ke depannya. Sehingga tidak hanya mendengar dan membaca saja, tetapi juga tertanam di ingatan anak tersebut. Rencana aksi yang akan Ibu lakukan dalam menangani masalah itu diantaranya sosialisasi bagaimana cara membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menyediakan tempat sampah yang menarik dan membuat poster tentang bagaimana menjaga kebersihan ya Bu ya. Selain itu juga Bu Dwi itu akan menayangkan video-video tentang edukasi dampak dari membuang sampah sembarangan. Begitu ya Bu ya. Nah, dengan tujuan agar tertanam di pikiran anak-anak sehingga disiplin yang Ibu Dwi. Iya, betul sekali, Bu.
Menurut Bu Dwi, kira-kira kapan Ibu akan memulai melaksanakan rencana aksi ini? Saya akan melaksanakan rencana aksi ini setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Baik, Bu. Kemudian menurut Bu Dwi, siapa saja sih yang akan terlibat dalam komitmen ini? Dalam komitmen ini yang saya libatkan nanti semua warga sekolah, tentunya yaitu kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan juga murid-murid. Jadi, Bu Dwi akan berkolaborasi dengan rekan guru, wali murid, dan murid-murid. Begitu ya, Bu ya? Iya, Bu, betul sekali. Jadi, permasalahan Bu Dwi itu tentang anak-anak yang tidak disiplin dalam membuang sampah sembarangan itu sekarang sudah ada solusinya ya, Bu ya? Iya, Bu, Alhamdulillah sekarang saya sudah mendapat pencerahan dari Ibu. Jadi, apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Dwi lakukan? Eh, Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah nanti berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru, nanti saya akan membuat tempat sampah yang menarik dan nanti juga saya akan mencari video-video edukasi tentang dampak membuang sampah sembarangan. Sampai sejauh ini, apakah Bu Dwi sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang Bu Dwi hadapi tidak? Alhamdulillah sudah, Bu. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan nantinya untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Baik, Bu Dwi. Semoga Bu Dwi bisa mempraktekkan apa yang sudah Ibu rencanakan sehingga kondisi ideal pada angka 8 yang Bu Dwi harapkan itu bisa tercapai. Ya, Bu, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharing dan pencerahannya. Sama-sama Bu Dwi, sukses selalu ya Bu Dwi. Kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Baik, Bu Yuyu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam Bu Linda. Apa kabar hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah baik. Bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Lancar? Alhamdulillah lancar juga. Alhamdulillah lancar ya Bu ya. Jadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching ya Bu ya. Saya ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Dan ini adalah tahap pasca observasi ya Bu ya. Ya, Jadi Ibu sudah selesai melaksanakan proses coaching bersama Koci. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan proses coaching dengan Koci? setelah saya melakukan kegiatan coaching bersama coach Bu, saya juga sudah menilai coach menurut pendapat saya sudah melaksanakan kegiatan coaching berdasarkan alur Tirta. Mulai dari saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab.
Iya, oke Bu. Jadi menurut Ibu, Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan alur Tirta ya Bu ya. Nah, sekarang boleh saya menyampaikan sedikit tentang hasil pengamatan saya tentang proses coaching yang sudah Ibu lakukan ya. Jadi begini Bu, dari hasil pengamatan saya, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ibu sudah melakukan coaching bersama coach Ibu. Kemudian alur kita juga sudah berjalan sesuai alurnya. Dan kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali Koci dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Koci juga merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Dan saya juga melihat bahwa Ibu juga sudah melakukan prinsip-prinsip Koci yang sudah ada ya. Eh, yang ya jadi alhamdulillah menurut saya semuanya sudah baik sesuai dengan alur kita dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang ada. Seperti itu, Bu. Nah, setelah saya mendengarkan hasil pengamatan, maksudnya setelah Ibu mendengarkan hasil pengamatan dari saya nih, Bu ya. Bagaimana menurut Ibu? Setelah mendengarkan hasil dari pemaparan dan pengamatan Ibu tentang kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya merasa senang, Bu. Ya, ternyata apa yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Tetapi saya juga masih merasa banyak kekurangan, ya. Perlu latihan sehingga nanti saya menjadi lebih terbiasa untuk melakukan kegiatan coaching bersama rekan-rekan yang lain. Oh, jadi begitu ya, Bu ya. Menurut Ibu nih, Bu, setelah selesai proses coaching ini, adakah rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk kedepannya, Bu? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan itu pasti ada, Bu ya. Yang akan saya lakukan, saya akan terus berlatih melakukan coaching sehingga saya terbiasa menggali atau mengeksplor ide-ide dari koci, kemudian untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kemudian saya juga harus terbiasa untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, untuk bisa memancing atau mengeksplor kemampuan dan tanggung jawab koci. Oke, luar biasa sekali ya, Bu Yuyun. Jadi Ibu itu akan terus melakukan eh, latihan ya, Bu ya, ataupun berlatih ya, melakukan coaching sehingga Ibu bisa terbiasa untuk menggali, kemudian mengeksplor ide-ide dari si coach untuk bisa menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Nah, kemudian Bu, Ibu juga harus terbiasa untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, untuk bisa memancing atau mengeksplor kemampuan dan tanggung jawab coach seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, sebelum saya akhiri nih Bu, ada lagi yang akan Ibu sampaikan barangkali Bu? Sepertinya tidak ada, Bu. Baiklah Bu, kalau tidak ada, terima kasih ya Bu ya. Saya akhiri sampai di sini. Semoga tetap semangat terus dalam belajar dan berlatih ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama, Bu Linda. Sukses selalu ya Bu. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duyanti akan melaksanakan proses coaching di mana saya sendiri berperan sebagai supervisor, Bu Linda Karisma sebagai coach, dan Bu Yuyu Yuningsi sebagai coachee.
Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam, Bu Dwi. Bagaimana kabarnya Bu Linda hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Bu Dwi? Sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bu Linda nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini dengan Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bu Linda. Nanti pada saat melakukan coaching, antara coach dan juga coachee, akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Selain itu, Ibu juga harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya melakukan proses observasi. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Bu Dwi. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kompetensi inti coaching. Di antaranya yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan. Seperti itu, Bu Dwi. Oh, jadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi ya, Bu ya. Ada present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Di antara ketiga kompetensi ini, mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang nantinya ingin diobservasi? Di antara ketiga kompetensi ini, yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Jadi ada 2 ya, Bu ya, yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa, Bu? Indikator ketercapaian dari proses coaching yang akan saya lakukan nanti yaitu yang pertama, saya ingin si coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi secara eh, secara gamblang tentunya ya. Kemudian untuk mengetahui langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Berarti dari indikator ketercapaiannya, coach itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Silahkan Ibu laksanakan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bu ya. Baik Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Linda. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah saya baik, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Ibu sekarang sehat? Alhamdulillah, saya sehat juga ya. Boleh minta waktunya sebentar, Bu? Saya itu ingin ngobrol sebentar dengan Ibu. Iya boleh, boleh sekali Bu. Ayo kita ngobrol. Ada apa sih Bu? Kelihatannya Bu Yuyun tuh sedang bingung ya Bu ya.
Iya, betul nih Bu. Saya itu lagi butuh teman ngobrol ya untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya pikirkan ini, Bu. Oh iya Bu, mari kita pecahkan solusinya bersama-sama Bu. Sebenarnya permasalahan apa yang sedang Ibu pikirkan? Begini, Bu. Di sekolah saya itu ada saya ingin mendapat ide atau cara supaya murid saya itu bisa membaca, Bu. Oh begitu ya Bu, jadi Ibu ingin mendapatkan ide atau cara supaya murid Ibu itu bisa membaca ya Bu. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan selama ini Bu terhadap anak tersebut Bu? Saya sudah mengajarkan anak tersebut dari mengenal huruf dan dengan cara mengeja, Bu. Alhamdulillah anak tersebut sudah hafal semua huruf, Bu. Oh begitu ya Bu, Alhamdulillah sekali ya Bu ya. Anak tersebut sudah hafal dengan semua huruf ya. Jadi selain mengenal huruf, kemudian mengeja, eh, ada lagi kira-kira yang sudah Ibu ajarkan terhadap anak tersebut, Bu? Saya juga sebetulnya sudah mengajarkan anak tersebut itu membaca dengan menggunakan kartu huruf, Bu. Tetapi sampai sekarang anak tersebut belum lancar juga, Bu, membacanya. Padahal anak tersebut sekarang sudah kelas 4. Oh, begitu ya, Bu. Berarti Ibu juga sudah mengajarkan dengan menggunakan kartu huruf, tetapi masih saja belum lancar membacanya ya, Bu. Nah, sekarang nih, Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang menghadapi anak tersebut, Bu? Agar anak kembangan dalam membacanya. Kadang saya juga berpikir apa saya itu tidak benar atau tidak bisa mengajar begitu, Bu. Begitu ya, Bu ya. Eh, Setelah Ibu menyampaikan perasaan Ibu terhadap anak tersebut, Ibu, menurut Ibu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira anak tersebut itu berada di posisi level berapa ya, Bu ya? Sekarang dia masih di level 3, Bu, karena dia itu baru sampai menghafal huruf saja. Oh begitu. Kalau menurut Ibu sekarang ada di skala 3, nah kira-kira berapa skala ideal yang Ibu ingin capai terhadap anak tersebut, Bu? Saya ingin anak tersebut mencapai skala maksimal ya Bu ya, 10. Tetapi jika anak tersebut sudah mencapai skala 8 saja, itu sudah sangat bagus Bu kalau menurut saya karena perkembangan dia dalam membaca. Oh begitu. Jadi harapan Ibu terhadap anak tersebut itu untuk mencapai skala maksimal 10 ya Bu. Tapi seandainya Ibu berharap di skala 8 itu sudah skala 8 itu sudah sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, sekarang kira-kira apa kekuatan yang Ibu punya untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan Bu?
Kekuatan yang saya miliki yaitu semangat, Bu, ya, semangat dan motivasi dari diri saya untuk melihat perkembangan anak tersebut agar dapat membaca sampai lancar. Gitu, Bu. Oh, begitu. Jadi kalau begitu, Bu, kekuatan semangat dan motivasi internal Ibu semoga akan membawa Ibu untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan ya. Kira-kira Bu, setelah Ibu tahu tuh tujuannya apa ya, selanjutnya kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya saya juga sudah mencari beberapa referensi metode membaca, Bu, ya. Ada membaca dengan metode abjad, metode eja, dan metode ikro atau metode kata. Oke, Bu. Nah, dari beberapa metode yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, di antaranya metode abjad, metode eja, metode ikro, dan metode kata, adakah kira-kiranya metode yang akan Ibu prioritaskan dan menurut Ibu lebih cocok untuk mengajar anak tersebut, Bu? Saya tertarik untuk menerapkan metode ikro ya pada anak tersebut. Karena saya lihat dari referensi metode tersebut lebih mudah diterapkan dan lebih cepat dalam membacanya. Oke, Bu. Jadi Ibu akan menggunakan metode ikro dalam mengajarkan anak tersebut membaca ya. Nah, kalau begitu, Bu, strategi apa yang akan Ibu laksanakan selanjutnya, Bu? Yang pertama, saya akan berkoordinasi dulu ya, tentunya dengan kepala sekolah, kemudian guru kelas 4 dan orang tuanya. Kedua, saya juga akan membuat jadwal belajar, dan yang ketiga, saya akan membuat kesepakatan dengan anak tersebut. Dan yang kelima, saya akan melaksanakan pendampingan terhadap anak tersebut. Oke, jadi rencana Ibu, Ibu akan melakukan koordinasi bersama dengan kepala sekolah, kemudian rekan guru, dan orang tua juga ya, Bu, tentunya. Ibu juga akan membuat jadwal belajar ya, dan kesepakatan serta pendampingan. Nah, bagaimana, Bu, kalau untuk jangka waktunya ke depannya, Bu? Saya sih menghendakinya selama 1 bulan pertama ya Bu ya. Semoga sudah ada perkembangan. Skalanya dari awalnya 3 ya bisa menjadi 5 dan seterusnya. Karena semua itu butuh proses dan anak tersebut juga butuh proses Bu. Oke, oke, betul sekali ya, Bu, apa yang disampaikan Ibu. Jadi memang semuanya itu butuh proses ya. Semoga anak tersebut proses perkembangannya lebih cepat ya, Bu ya. Nah, kira-kira Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu jalankan tadi, Bu? Saya akan berkomitmen terhadap diri saya sendiri ya Bu ya. Karena saya juga ingin melihat perkembangan membaca pada anak tersebut. Wah, luar biasa ya, Bu ya. Hebat sekali, Ibu. Saya salut dengan komitmen Ibu. Kalau begitu, nanti siapa dan apa yang akan nantinya bisa membantu Ibu terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan itu, Bu? Saya tentunya butuh dukungan dari kepala sekolah, ya, semua rekan guru dan orang tua. Saya juga butuh buku pegangan belajar membaca dengan metode IKRO itu, Bu. Oke, oke. Semoga kepala sekolah, kemudian rekan guru dan orang tua bisa mendukung dan bisa membantu komitmen yang akan Ibu laksanakan ya. Nah, kira-kira nih Bu, dari hasil diskusi kali ini, apa sudah ada gambaran apa yang akan Ibu lakukan pada anak tersebut ke depannya, Bu? Alhamdulillah sudah, Bu. Saya menjadi lebih lega setelah sharing dengan Bu Linda. Semoga saya bisa menjalankan komitmen ini dengan konsisten agar tujuan saya agar anak tersebut membacanya lancar bisa tercapai. Iya, Bu. Semangat dan tetap konsisten dengan komitmen yang sudah Ibu buat ya, Bu ya.
Selamat menjalankan komitmen-komitmen Ibu. Iya, baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya sudah membantu saya menemukan solusi permasalahan saya. Iya, sama-sama ya Bu ya. Sampai ketemu. Semoga Ibu sehat selalu dan segalanya dilancarkan ya Bu tentunya ya. Assalamualaikum. Iya, Bu Linda, sampai ketemu kembali. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Linda. Bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah ada kendala atau berjalan dengan lancar? Sore juga Bu Dwi. Alhamdulillah apa yang sudah saya lakukan tadi, proses coaching berjalan dengan lancar Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Setelah saya melakukan observasi dari proses coaching tadi bersama dengan coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Bu, jadi dari hasil proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, Alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan percakapan dengan alur kita, yaitu pertama menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, dengan alur tersebut Bu, saya dapat membantu Koci untuk menggali permasalahan dan Koci dapat menemukan solusi permasalahannya tersebut Bu. Jadi Ibu sudah berhasil ya tadi ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan tadi, Ibu sudah berhasil dalam menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan coaching. Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk menyusun rencana aksi dari solusi permasalahannya, dan Ibu juga dan coaching dapat menyampaikan tanggung jawabnya terhadap komitmen yang telah dibuatnya agar rencananya dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Saya juga mengamati Ibu Linda itu sudah present saat saat mendengarkan coaching, Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching itu. Luar biasa Ibu, coaching Ibu hari ini mudah-mudahan sukses ke depannya untuk coaching berikutnya ya Bu ya. Nah, untuk kedepannya kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching hari ini? Baik Ibu, terima kasih. Saya ingin mendalami proses coaching dengan alur Tirta, Bu, supaya nanti ke depannya bisa lebih baik lagi seperti itu, Bu. Oh iya, baik Bu. Luar biasa sekali Ibu ingin mendalami alur Tirta tadi ya. Walaupun tadi Ibu sebenarnya sudah bagus alur Tirtanya, dan semoga dengan coaching dan observasi kali ini itu dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk hari ini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Duyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.